Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sepi banget ya. Saya kayak dicuekin jadinya. Oke, boleh sekali lagi ya, karena Allah itu mencintai hal yang ganjil. Baru 2 kali tadi saya buka dengan salam. Saya doakan mudah-mudahan yang jawab salam saya ya. Allah mudahkan segala urusannya. Allah Amin. kemudian mudahkan dan lancarkan rezekinya. Allah Amin. jadikan sakinah. Allah jadikan Amin. anaknya soleh-solehah, hafizah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم الآية. Puji dan syukur kita marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat, atas setiap karunia yang sudah Allah berikan dan Allah titipkan kepada kita semua, terutama nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman yang dengannya kita dikuatkan, kemudian juga nikmat Islam yang dengannya Allah pilih kita semua untuk bisa berada di jalan keselamatan dunia wal akhirah insyaallah. Kemudian juga nikmat kesehatan yang dengan nikmat sehat tersebut alhamdulillah Allah kumpulkan kita semua di waktu maupun di tempat yang tentunya mudah-mudahan Allah muliakan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam senantiasa Allah limpah curahkan untuk teladan kita, untuk panutan kita, qudwah hasanah kita, sosok yang kalau kita ikuti setiap gerak-gerik langkahnya, maka insya Allah akan menjadi satu tambahan pahala di sisi Allah. Sosok yang dikatakan dulu ketika beliau masih hidup, gitu ya, ketika berkumpul dengan para sahabat, ternyata yang dirindukan adalah kita, umatnya. Sosok yang dulu bahkan ketika dalam sakaratul mautnya yang disebut-sebut kita adalah umatnya, ya, bukan keluarganya, bukan istrinya, tapi kita umatnya. Sosok yang bahkan nanti pertama kali beliau akan dibangkitkan, yang akan dicari, yang akan dikhawatirkan pertama kali adalah kita, umatnya. Bahkan sosok yang akan sujud begitu lama nanti ada di hadapan Allah, memohon kepada Allah, minta izin kepada Allah agar apa? Agar kita nih umatnya yang banyak dosa ini bisa menikmati bagaimana surganya Allah. Insya Allah. Kebayang ya bun ya, kalau misalkan nanti kita diizinkan oleh Allah untuk bisa masuk surganya Allah, kemudian ketika di surga ternyata kita tetanggaan sama Nabi Muhammad, mau apa mau banget bun? Silahkan bisa respon dulu di kolom chat. Mau banget. Ini jelas gak suara saya? Mohon Jelas. minta responnya ya. Masya Allah. Udah mah rumahnya di surga, Allah bikinnya, kemudian tetanggaannya sama Nabi Muhammad gitu. Gimana nggak senang? Kita tetanggaan sama orang baik aja, seneng banget. Apalagi nanti di surga tetanggaannya sama Nabi Muhammad. Gitu ya. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah layak dikatakan nanti bersama dengan Nabi Muhammad di surga? Kan gitu. Maka kalau misalkan kita belum merasa layak, mari kita sama-sama melayakkan diri. Gitu. Tak lupa salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan juga kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, tabiin-tabiatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah untuk tetap mengikuti setiap ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayah bunda, bang kakak semua, sebelum kita memulai materi kita pada malam hari ini, pertama mohon maaf atas keterlambatannya. Biasa saya artis ya, sibuk syuting,
Mudah-mudahan bisa dimaklumi. Kemudian yang selanjutnya, mari kita awali dulu dengan sama-sama berdoa, sama-sama kita langitkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian duduknya kita di majelis ilmu ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa duduknya seseorang di majelis ilmu itu dikatakan seperti duduknya orang-orang yang sedang berada di taman surga. Yaitu ini Nabi yang menggambarkan. Bahkan Nabi secara tegas mengabarkan kepada para sahabat, andaikan kalian melihat dan menatap majelis ilmu, maka duduklah di sana. Yaitu. Maka duduklah di sana. Betapa banyak fadilah ataupun keutamaan daripada majelis ilmu. Jangankan bagi kita yang mungkin ikut majelisnya. Andaikan misalkan ada sebuah majelis yang itu bertempat di sebuah masjid. Kemudian misalkan di pinggiran-pinggiran masjidnya ada tukang dagang, ada tukang cuangki, ada tukang bakso, ada tukang kupat tahu, ada tukang cilok misalkan gitu. Maka orang-orang yang berada di sekitaran majelis itu walaupun dia tidak ikut duduk di majelis tersebut, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Lalu bagaimana orang-orang yang kemudian dengan meniatkan sengaja datang ke majelis ilmu untuk kemudian taqarrub ilallah? Setuju apa setuju banget? Setuju banget. Ada 3 jaminan kata Nabi orang-orang yang duduk di majelis ilmu, ini sebagai tazkirah di awal ya. Pertama kata Nabi, orang-orang yang duduk di majelis ilmu akan dihimpunkan oleh sayap-sayap malaikat Allah, akan dinaungi oleh sayap-sayap malaikat Allah. Gitu ya. Kalau saat ini mungkin kita belum pernah menatap bagaimana wujud malaikat, bagaimana mungkin dulu Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu, maka insyaallah bagi orang-orang soleh, bagi orang-orang mukmin yang taat, insyaallah nanti di akhirat akan disandingkan dengan para malaikat yang mulia. Maka salah satu wasilahnya adalah lewat majelis ilmu. Ya. Kemudian yang kedua, kata Nabi mengabarkan bahwa jaminan orang-orang yang duduk di majelis ilmu akan diberikan rahmatnya kepada kita semua. Rahmat itu pertama kasih sayang Allah, yang kedua ampunan Allah. Udah disayang lalu diampuni dosa-dosa kita. Dan malam hari ini bertepatan juga ya dengan malam nisfu Sya'ban. Dikatakan dalam sebuah riwayat bahwa malam nisfu Sya'ban amalan kita selama 1 tahun penuh ke belakang itu dilaporkan oleh 2 malaikat ya, malaikat Raqib dan juga malaikat Atid gitu ya. Baik buruk jelek enggak itu dilaporkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi ada amalan yang sifatnya harian itu biasanya dilaporkan ba'da subuh maupun ba'da asar. Maka ya, manfaatkan waktu subuh sebaik mungkin karena di sana ada keberkahan. Periode mingguan Allah laporkannya itu ketika hari Kamis. Dan inilah diantara rahasia kenapa Nabi Muhammad senang gitu ya. Kenapa senang berpuasa pada hari Kamis? Ketika ditanya oleh sahabat gitu ya, oleh salah satu sahabat, kenapa Nabiullah Muhammad itu senang melaksanakan puasa pada hari Kamis? Nabi menjawab, karena aku senang melakukan sebuah amal ketika hari tersebut diangkat catatan amalku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aku berharap ketika hari itu aku sedang melakukan amal baik. Itu kata Nabi. Dan periode tahunan amal kita diangkat pada Allah Subhanahu wa taala itu pada malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan setiap dosa kita Allah ampuni, setiap amal kita Allah terima ya, kemudian juga apa yang menjadi hajat, apa yang menjadi harapan, mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kemudian juga jaminan dari Rasul maupun Rabb kita semua, orang yang duduk di majelis ilmu itu akan diberikan ketenangannya kepada hati kita semua. Maka betul bahwasanya ini menguatkan firman Allah di dalam Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an itu adalah syifa'ul linnas ya. Syifa itu artinya obat. Anas itu manusia, artinya obat manusia ya. Dan yang menariknya dalam ayat ini Allah menggunakan diksi asy-syifa yang bermakna penawar ataupun obat. Dalam bahasa Arab, obat itu diwakili oleh 2 diksi. Ada ad-dawa, ada asy-syifa. Ad-dawa juga obat, asy-syifa juga obat. Tapi kenapa di ayat ini Allah menggunakan asy-syifa? Karena kalau misalkan asy-syifa itu sudah pasti menyembuhkan, sepasti-pastinya. Ya, sudah pasti menyembuhkan. Tapi kalau ad-dawa belum
tentu dia langsung menyembuhkan. Seperti mungkin selayaknya kita pergi ke seorang dokter ketika kita lagi sakit. Sama dokternya dikasih resep ataupun obat. Pertanyaannya, apakah langsung sembuh sakit kita? Kan belum tentu ya. Kita udah bayar mahal-mahal, kita udah dikasih obatnya, tapi belum tentu langsung menyembuhkan. Itulah ad-dawa. Asyifa enggak. Asyifa itu pasti langsung menyembuhkan. Nah, maka di antara salah satu fadilah daripada kita duduk di majelis ilmu itu adalah membahas tentang ayat-ayat Allah yang nanti insya Allah akan menyembuhkan hati-hati kita yang mungkin sedang rapuh, hati-hati kita yang mungkin sedang sakit, hati kita yang mungkin sedang risau, sedang galau, ya begitu. Mudah-mudahan kita mendapatkan semua keutamaan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda bang kakak semua, insya Allah malam hari ini kita berjumpa lagi walaupun majelisnya via Zoom ya. Pada malam Ahad ini, kalau di luaran sana mungkin banyak anak muda ya, yang kalau malam Ahad itu agendanya adalah pacaran. Sama, kita juga pacaran. Pacaran mereka mungkin dengan gandengan tangan, dengan jalan bareng, dengan makan bareng begitu ya. Kalau kita juga sama pacaran, tapi pacaran di sini itu memiliki makna yang berbeda. Saya maknai pacaran yang sekarang kita lakuin ini, itu maknanya adalah perbanyak cinta kajian. Ataupun boleh para pecinta kajian, itu pacaran. Ya. Nah, kalau pacaran kita, insya Allah pacaran yang mudah-mudahan dapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah beberapa hari ke depan kita akan sama-sama bertemu dengan tamu agung, tamu mulia, tamu yang sebentar lagi hendak mengetuk pintu hati kita semua. Dan tamu tersebut insya Allah membawa banyak oleh-oleh untuk kita. Ya. Jadi kalau ibarat ada seseorang atau mungkin katakanlah saudara kita hendak bertamu, kemudian orang tersebut membawa makanan favorit untuk kita. Kira-kira senang apa enggak? Minta responnya ya. Senang. Senang ya? Senang. Kalau ada seseorang yang hendak bertamu kemudian membawa makanan favorit kita, kita begitu menyukainya, apalagi yang akan bertamu adalah bernama Ramadan. Yang dia itu ceritanya gini bun, ketika bertamu itu dia membawa 5 koper. Koper pertama membawa ampunan. Koper yang kedua berisi taburan pahala dari Allah. Koper yang ketiga berisi rahmat Allah. Koper yang keempat adalah puncak kenikmatan yang lain, yaitu surganya Allah. Kira-kira ketika tamu tersebut membawa koper yang isinya sedemikian rupa bagusnya, sedemikian rupa indahnya, senang apa senang banget bun? Senang banget. Oh, senang ya. Maka Ramadan sebentar lagi akan bertamu. Sudah siapkah kita bertemu? Ya. Maka yuk kita persiapkan mulai saat ini juga. Ya. Baik, insya Allah kita akan buka dengan sebuah doa. Yang ini boleh dirujuk, ada di kitab Lataif Al-Ma'arif karya Imam Ibnu Rajab. Ya. Jadi ini adalah salah satu doa daripada sebagian sahabat ketika hendak menjumpai Ramadan. Dan perlu disampaikan juga latar belakang daripada doa ini. Pertama, para sahabat itu berdoa kepada Allah ketika mau berjumpa dengan Ramadan, itu berdoanya 6 bulan sebelum berjumpa dengan Ramadan. Bayangin ya, kita mungkin baru persiapannya sekarang, atau mungkin bahkan persiapannya H-1, itu pun sibuknya bukan dengan sibuk amalan, tapi biasanya dengan sibuk masakan, gitu ya. Nah kalau sahabat enggak, sahabat itu 6 bulan sebelum bertemu Ramadan itu sudah mempersiapkan diri, bayangin, ya. Jadi kalau hari ini Ramadan itu jatuh pada bulan Maret, maka seharusnya kalau kita mengacu pada sahabat, gitu ya, persiapan kita tuh harusnya 6 bulan yang lalu pada bulan September kurang lebih, ya.
Itu Masya Allah. Makanya para ulama, para sahabat dulu ketika bertemu dengan Ramadan itu persiapannya bukan 1 hari 2 hari sebelum Ramadan itu tiba, akan tetapi jauh-jauh hari. Ada Imam Syafi'i, gitu ya. Ada Imam Syafi'i. Itu beliau mempersiapkan Ramadan itu jauh-jauh hari. Salah satunya beliau banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan sehari itu beliau bisa hatam sampai 2 kali. Dari pagi sampai siang hatam sekali, dari siang sampai kemudian sore hatam 1 kali. Jadi berarti dalam 1 bulan beliau hatam 60 kali. Ada Imam Malik, ketika beliau hendak bertemu dengan Ramadan, itu beliau sengaja meliburkan kajian fikihnya. Demi apa? Demi bisa berinteraksi banyak dengan Al-Quran. Ya, makanya beliau memperbanyak membaca Al-Quran di sana. Ada Al-Imam Al-Mula'i, salah seorang ulama tabi'in. Beliau seorang ulama, berikut juga seorang saudagar. Beliau itu punya toko, ya. Ketika masuk bulan Rajab, itu beliau tutup tokonya. Ngapain? Banyakin baca Quran. Kapan buka tokonya? Nanti setelah Syawal. Kalau kita makan enggak ya? Justru semakin mendekati Ramadan, malah semakin prepare-nya adalah untuk ada yang dagang apa ya? Ada yang jualan es teh, ada yang jualan apalagi tuh? Marjan, ada yang jualan sirup dan sebagainya. Karena cuannya menguntungkan. Sahabat enggak? Para ulama enggak? Ya, gitu. Nah, kalau para ulama, para sahabat yang sudah jelas surga mereka, yang sudah jelas amalan mereka, yang sudah jelas bahkan maksiat mereka itu sedikit gitu ya. Sedemikian rupa mereka mempersiapkan Ramadan, mendesain Ramadan sejak dari awal. Lalu apa kabar dengan kita hari ini? Apakah sudah mempersiapkan seperti selayaknya Imam Syafi'i? Apakah di sini ada yang mungkin dalam 1 hari hatamnya 2 kali? Jangan 2 kali deh, minimal sekali aja hatamnya dalam 1 hari, ada nggak? Oh mungkin kebanyakan sad, ya udah deh sehari 1 juz saja. Adakah? 1 juz sehari kebanyakan sad, mungkin terlalu berat bagi saya. Ya udah seminimal minimalnya 1 lembar, ada nggak? Kalau misalkan 1 lembar atau 1 halaman ternyata masih berat bagi kita, lalu pertanyakan bagaimana iman kita dalam hati kita. Ya, apakah di sini persiapannya seperti selayak Al-Imam Al-Mula'i yang mungkin punya toko, punya dagangan 2 bulan sebelum Ramadan sengaja ditutup? Ya, ada nggak kira-kira? Nah itu, jadi perlu kita persiapkan kawan-kawan semua, ya. Kenapa? Karena Ramadan itu seperti sebuah ibaratnya Olimpiade. Tahu ya Olimpiade ya? Jadi yang namanya Olimpiade itu kan event olahraga yang berskala internasional, gitu. Terdapat banyak macam varian olahraga di sana, cabang olahraga di sana. Dan pasti ya, atlet-atlet yang mengikuti event Olimpiade adalah atlet-atlet terbaik, bukan atlet tingkat kecamatan, bukan atlet tingkat kabupaten, pasti atlet terbaik untuk mewakili negaranya masing-masing. Betul nggak? Betul dong. Ya. Andaikan, misalkan, ada seorang atlet yang sudah terpilih untuk mengikuti lomba salah satu cabang di Olimpiade, ya. Misalkan Olimpiadenya nanti tanggal 11 Maret, dan ternyata persiapan dia cuma makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Besoknya lomba, kira-kira dapat juara apa enggak? Silahkan bisa jawab di kolom chat, atau mungkin boleh open mic ya. Halo? Ini jangan biarkan saya ngomong sendirian ya. Pasti enggak. Bukan juara yang dapat, tapi bisa jadi kemungkinan besarnya adalah cedera. Satu, tidak ada persiapan, tidak ada pemanasan, tidak ada stretching gitu ya. Gak mungkin dapat juara. Nah, begitu pun Ramadan, ya. Terdapat banyak macam varian ibadah di dalamnya. Sedekahnya, kemudian tilawah Qur'annya, qiyamul lailnya, tarawihnya, belum dengan puasanya, belum dengan berbaginya, dan lain sebagainya. Dan tujuan daripada akhir Ramadan, kalau tadi Olimpiade itu untuk mendapatkan predikat juara dunia,
kalau Ramadan itu untuk mendapatkan juara takwa, ya. Maka kita adalah atlet-atlet yang sudah Allah siapkan untuk nanti menghadapi bulan suci Ramadan, ya. Kalau nggak ada persiapan, kalau nggak ada latihan dari sekarang, repot. Karena kenapa? Karena yang namanya Ramadan itu grafiknya, ya, dari hari ke hari harus naik terus. Bahkan nanti klimaksnya itu adalah di 10 hari terakhir. Fenomena tahunan yang terjadi pada bulan suci Ramadan itu biasanya terjadi kemajuan jemaah, ya, bukan kemajuan iman, ya, kemajuan jemaah. Dari hari pertama sampai hari 10 tarawih, gitu ya. Dari hari ke-11 sampai hari 30 taraweh. Taraweh, tahu taraweh, ini orang Sunda tahu. Ya. Hari pertama sampai hari 10 masjid masih penuh, ya, masih penuh full. Ya, udah mulai geser-geser tuh, udah makin maju tuh jemaahnya hari 11 ke sana, gitu ya. Ada yang sibuk dengan bukbernya, gitu ya. Ada yang sibuk dengan prepare pulang kampungnya. Dan biasanya fenomena tahunan yang terjadi kayak gitu tuh. Belum kalau misalkan agenda agenda bukber, gitu ya. Bukber alumni SMP, bukber alumni SD, bukber alumni SMA, ya, bukber dengan komunitas. Bahkan mohon maaf, ketika bukber, gitu ya, isanya terlewat tidak berjamaah. Bahkan tarawihnya pun tidak dikerjakan. Ya. Jadi khawatirnya sia-sia. Maka yuk kita persiapkan. Salah satunya adalah dengan doa yang senantiasa didawamkan oleh sebagian sahabat ketika mau menjumpai Ramadan. Silahkan nanti ini bisa diamalkan. Ya, bagaimana doanya? Allahumma salimni ila Ramadan wa salim li Ramadan wa tasallimhu minni mutaqabbala. Ya Allah, kata para sahabat, antarkanlah aku hingga sampai pada bulan suci Ramadan dan antarkanlah Ramadan kepadaku dan terimalah amalan-amalanku di bulan suci Ramadan. Itu sahabat loh, ya. Kenapa sahabat meminta demikian? Karena kita gak bisa membaca masa depan, Bun. Ya. Jadi kan doa ini sebagai bentuk pengantar harapan-harapan kita yang nanti akan balik kepada kita dengan harapan yang indah, ya, dengan jawaban yang indah dari Allah. Kita mungkin menyaksikan, gitu ya, saudara kita, bahkan mungkin tetangga kita, ya, beberapa saat akan berjumpa dengan Ramadan, tapi umurnya tidak sampai pada bulan suci Ramadan. Banyak gak yang kayak gitu? Banyak. Gitu. Maka yuk, dengan harapan doa yang kita panjatkan ini, Allah jumpakan kita dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang selanjutnya, ini ada rambu-rambu yang harus kita perhatikan berkenaan dengan bulan suci Ramadan. Ya, kita kan mau berjumpa dengan bulan suci Ramadan nih, tamu yang agung, yang hendak mengetuk pintu hati kita semua. Seperti selayaknya orang yang misalkan mau bertamu kepada kita, ya, datang berkunjung ke rumah kita. Misalkan tamu itu adalah tamu yang istimewa. Katakanlah mungkin Presiden Jokowi, ya, orang nomor 1 di Indonesia. Ketika kita mau berjumpa dengan orang yang penting, berjumpa dengan orang yang istimewa, ya, ini bukan berarti saya pendukung Jokowi, ya. Ini analogi aja nih. Ketemu dengan orang yang penting, gitu ya, mau hendak datang ke rumah kita, kira-kira, ya, kira-kira, ya, langkah persiapan apa saja ketika tamu itu sebelum datang ke rumah? Silahkan bisa jawab di kolom chat atau mungkin boleh open mic. Ini ibu-ibu biasanya yang tahu nih. Ada yang mau jawab? Assalamualaikum. Tes. Masih jelas suara saya, ayah bunda semua? Jelas, jelas. Jelas ya? Jelas. Minta responnya dulu dari para Jelas. partisipan, ya. Takutnya saya ngomong ternyata pada tidur nih. Ada yang jawab apa nih? Kalau Jokowi mau bertamu, saya minta dia ke rumah orang lain aja. Agak kocak sih. Ya Allah, ya.
Ya normanya gini lah ya. Normanya kalau ada orang yang mau berkunjung ke rumah kita ya gitu ya. Pasti langkah persiapan yang akan kita lakukan kalau misalkan rumah kita kotor pasti dibersihkan dulu, betul ya? Gitu. Kalau misalkan kita punya makanan terbaik, pasti yang akan dihidangkan kepada tamu tersebut adalah makanan terbaik. Bahkan kalau misalkan gak ada makanan di rumah, ketika tahu ada tamu berkunjung, pasti mungkin inisiatif kita cari dulu makanan untuk kita hidangkan, betul ya? Kemudian karena yang akan datang adalah orang yang istimewa, orang yang penting katakanlah, pasti pakaian kita pun memakai pakaian yang terbaik. Gak mungkin pakai pakaian compang-camping gitu. Nah maka ini adalah rambu-rambu yang harus kita perhatikan ketika berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ya, sebagai langkah persiapan maupun langkah solutif yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan, "Rogiba anfu abadin au ba'uda dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu." Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni. Ini riwayat sahih daripada Imam Ahmad. Bayangin, orang yang paling mulia di muka bumi, orang yang paling terbaik di muka bumi, orang yang sempurna yang pernah hadir di muka bumi, bernama Rasulullah Muhammad SAW bin Abdullah, itu mengatakan kepada umatnya celaka. Kok bisa? Analoginya begini. Biasanya bentuk perhatian orang tua kepada anaknya, normalnya, umumnya, itu dengan kasih sayang atau dengan ancaman. Silahkan para orang tua, para ayah bunda bisa dijawab. Saya ulang pertanyaannya ya. Umumnya, kasih sayang seorang tua kepada anaknya itu dengan bentuk perhatian atau dengan bentuk ancaman. Pasti dengan bentuk perhatian. Andaikan ada orang tua yang tiba-tiba ya, yang tiba-tiba ngancem dengan kata sumpah serapah misalkan pada kita. Ya, misalkan ada orang tua yang tiba-tiba ngancem kita nih dengan kata sumpah serapahnya. Kira-kira indikasinya karena apa ya? Tiba-tiba ngomong nih ke kita, celaka kamu, dosa kamu, kurang ajar kamu. Misalkan ngomong kayak gitu tuh, orang tua kita ke kita. Kira-kira itu indikasinya karena apa ya? Satu jawaban saja, karena pasti kita sudah melakukan kesalahan yang fatal. Anaknya berbuat salah, betul. Karena pasti kita sudah membuat kesalahan, sehingga orang tua kita terpancing ataupun mungkin tersulut emosinya. Sumpah serapah keluar, kata-kata yang jelek misalkan keluar. Nabi pun sama. Bagaimana mungkin gitu ya? Ramadan yang dikatakan oleh Nabi, ketika bulan Ramadan masuk, pintu surga dibuka seluas-luasnya, selebar-lebarnya, kemudian pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, bahkan setan pun dibelenggu oleh Allah, gitu ya. Banyak limpahan rahmat, penuh maghfirah, penuh ampunan, bertabur pahala, tapi kemudian Allah tidak ampuni dosa-dosanya. Kan ini ironi. Pasti ada yang salah dengan apa yang dilakukan ketika dia melaksanakan bulan suci Ramadan. Ya. Hari-harinya berlalu tanpa ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hati-hati. Kemudian selanjutnya, jangan biarkan puasa kita sia-sia. Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju'u wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan daripada puasanya tersebut kecuali hanya rasa lapar dan juga rasa dahaga saja. Dalam riwayat Imam At-Tabrani. Bayangin, ini Nabi yang ngomong. Dan Nabi mengatakan betapa banyak. Nabi tidak mengatakan ada seseorang, Nabi juga tidak mengatakan ada sebagian orang, Nabi juga tidak mengatakan sedikit. Tapi Nabi mengatakan dengan diksi begitu banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan daripada puasanya kecuali
makan kecuali lapar dan dahaga saja. Andaikan sekarang kalau kita mau mengukur populasi muslim yang ada di Indonesia, karena jumlah penduduk muslim terbanyak itu ada di Indonesia, dengan populasi total 230 juta muslim. Berarti kalau kita mengacu pada hadis ini, dari 230 juta muslim yang ada di Indonesia ini, ya, kalau kita mengacu pada hadis Nabi, itu banyak yang nggak diterima puasanya sama Allah. Berarti hanya segelintir saja. Qalilan faqat. Ada apa? Ya. Ini jadi pertanyaan mendasar buat kita sebelum melangkah kepada bulan suci Ramadan. Ya. Maka agar kemudian tidak sia-sia Ramadan kita, ya, penuhi hati kita dengan rasa takwa. Karena rasa takwa adalah kunci daripada puasa. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini ujung puasa tuh ini. Biar dapat predikat takwa. Ini sengaja saya menggunakan diksi rasa, ya. Menggunakan diksi rasa. Kenapa? Karena ibarat makanan, semahal apapun itu makanan, tapi ternyata rasanya tidak enak, kan gak enak di lidah ya. Gitu. Saya pernah ketika dulu mondok itu, ya, kebiasaan kami ketika hari libur tiba, jadi kita ada hari libur setiap 2 pekan sekali hari Ahad, gitu ya. Setiap 2 pekan sekali hari Ahad kita keluar. Biasanya kita menyenggajakan diri untuk makan bakso, dan bakso tersebut itu tepat berada di seberang pondok, begitu. Baksonya murah, ya, tapi kualitas rasanya enak banget. Padahal ayah bunda semua, bakso tersebut, ya, bakso tersebut pertama tempatnya kecil, sederhana, ya. Kemudian yang kedua tidak memiliki akses parkir. Kemudian sebagian daripada bangunannya, ya, sebagian daripada bangunannya itu pun kayunya sudah rapuh, ya, sudah lapuk. Dan andaikan misalkan kondisi hujan, saya yakin itu air pada masuk. Kenapa? Karena terlihat daripada terpaan sinar matahari yang masuk ke dalam. Gitu. Tapi bayangin, tempat yang kecil, sederhana, bahkan alasnya cuma tanah, gitu ya, tidak punya akses parkir, orang banyak ngantri. Ternyata yang menentukan kenapa orang mau antri berlama-lama untuk mendapatkan seporsi bakso di sana, karena ternyata rahasianya adalah rasa yang berkualitas. Ya. Maka kita perkuat dan ya perkuat rasa takwa kita untuk kemudian kita penuhi, ya, hati-hati kita itu dengan rasa ketakwaan. Bagaimana sih rasa takwa tersebut? Nah, insya Allah kita akan bahas di slide-slide selanjutnya. Ada sebuah firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-133 sampai dengan ayat yang ke-136. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ya, untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi takwa itu sebetulnya kata para ulama dibagi dua. Ada takwa yang bersifat vertikal, hubungan kita langsung dengan Allah. Ada takwa yang bersifat horizontal, hubungan kita dengan manusia, hablum minan nas. Dalam Al-Quran sebetulnya hubungan kita dengan Allah tidak terlepas dari 5 hal saja. Sholat, betul ya? Puasa, zakat, ya. Kemudian apa lagi? Naik haji, gitu ya. Itu hal-hal yang kaitannya langsung dengan Allah. Kalau kita mengukur ibadah hanya sebatas pada yang pokok ini,
ya. Kemudian tidak ditopang dengan ibadah yang sifatnya hablum minanas, yang horizontal, maka sesungguhnya banyak waktu yang terbuang. Kenapa saya katakan demikian? Ya, satu, kalau berbicara tentang sholat, berapa lama sih sholat yang kita kerjakan dalam satu waktu? Dari 5 waktu ini, maksimal mungkin cuma 5 menit ya. 5 menit. Satu sholat 5 menit. Satu sholat 5 menit nih, dikali 5 waktu. Berarti ibadah kita kalau gitu cuma terhitung 25 menit doang. Ya, dalam sehari. Betul nggak? Betul ya? Kemudian kalau berbicara Ramadan, Ramadan juga hanya berjumpa pada 1 tahun sekali. Betul nggak? Itu pun cuma 30 hari. Cuma 1 bulan. Kalau berbicara zakat, zakat kita juga cuma setahun sekali. Betul ya? Umroh, haji. Gitu. Apakah tiap hari kita umroh? Kan enggak juga. Maka kalau kita mengukur hanya pada yang pokoknya saja, dan bukan berarti yang pokok ini nggak penting, sangat penting gitu ya. Maka perlu ditopang dengan ibadah-ibadah yang sifatnya horizontal, yang sifatnya hablum minan nas. Maka kita akan bahas sisi apa yang hablum minan nasnya dulu nih. Ya, kayak gitu. Nah, di ayat ini di surat Ali Imran, ya, Allah menegaskan, Allah mengatakan daripada ciri-ciri ketakwaan seseorang. Yang pertama Allah bilang alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Apa itu? Orang-orang yang senang berbagi, senang berinfak, senang bersedekah, senang berderma kepada orang lain. Walaupun dalam keadaan lapang maupun sempit. Lapang dia memberi, sempit pun tetap ngasih. Ya. Ini ciri yang pertama. Maka teman-teman semua, ayah bunda, abang kakak semua, ingat. Dan ini sebagai tadzkirah buat saya sendiri sebetulnya ya. Bahwa dalam harta kita itu, ayah bunda semua, sebetulnya ada hak untuk orang lain. Dalam ayat yang lain misalkan Allah mengatakan yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Ya. Jadi hak harta kita tuh ada harta kita tuh ada haknya untuk orang lain yang harus kita berikan. Untuk orang-orang miskin, untuk orang tua kita, untuk anak-anak yatim, ya. Kalau hak kita tidak berikan kepada mereka, ya, harta kita tidak kita berikan haknya kepada mereka, maka khawatir nanti Allah keluarkan paksa, mungkin dengan musibah, mungkin dengan sakit, yang dengan sakit mengeluarkan biaya yang cukup mahal, ya. Mungkin dengan anak kita yang tiba-tiba misalkan kena naudzubillah ya, kena musibah misalkan, maka Allah pasti akan keluarkan paksa ketika kita tidak sukarela mengeluarkan sendiri. Itu perlu hati-hati, ya. Kemudian kalau misalkan kita di kala sempit, kita pun lagi butuh, sementara orang lain pun ternyata membutuhkan hal yang sama, maka perhatikan, sesungguhnya miskin itu bukan tentang harta, tapi tentang hati yang tidak mau memberi. Ya, yang punya banyak harta jangan jumawa, karena ingat ada haknya untuk orang lain. Yang nggak punya harta, yang mungkin diujikan oleh Allah dengan harta yang kurang, maka ingat, memberi bukan hanya tentang harta, tapi tentang hati, yaitu ketika hati tidak mau berbagi. Ya, itu ciri yang pertama. Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal kadhimin. Yang selanjutnya, ciri yang selanjutnya wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Nah, insyaallah kita akan bahas satu-satu di sini ya. Nah, yang pertama, indikator daripada keberhasilan bulan Ramadan ataupun dari puasa yang kita kerjakan nanti di bulan suci Ramadan adalah sebetulnya bukan dilihat daripada Ramadannya itu sendiri, tapi bisa dilihat nanti setelah Ramadan itu berlalu. Ya, sekali lagi, keberhasilan kita dalam meraih kebaikan Ramadan itu bukan dilihat pada bulan Ramadannya, akan tetapi dilihat dari bagaimana istiqomah kita melakukan amalan tersebut setelah Ramadan. Kalau kita cuman kencang beramal pada bulan suci Ramadan, tapi di luar suci Ramadan malah enggak,
maka kita bukan menjadi hamba robani, bisa jadi mungkin jadi hamba Ramadhani, hanya menjadi hamba Ramadan yang ibadahnya cuma musiman, khatam Quran cuma bulan Ramadan, di luar Ramadan gak pernah baca Quran, jangankan baca ya, mungkin kita juga lupa naruh mushaf, sedekahnya cuma kenceng di bulan Ramadan, di luar Ramadan misalkan jadi pelit, ya kita jadi mau jadi hamba Ramadan atau mau jadi hamba Robbani, mau jadi hamba Ramadhani atau hamba Robbani, gitu, ya. Maka indikator pertama yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, salah satu indikator utama dalam kesuksesan kita menjalani di bulan suci Ramadan adalah dengan menjadikan Al-Quran sebagai panduan dan juga pedoman hidup kita. Kuncinya adalah dengan banyak membaca, mentadaburi, dan juga mengamalkan. Karena Ramadan itu adalah bulan yang mulia. Kenapa dikatakan mulia? Karena di dalamnya itu turun sesuatu yang mulia, yaitu Al-Quran. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Ya. Bulan yang mulia ketemu dengan sesuatu yang mulia, yaitu Al-Quran. Dan kita tahu, ya, ayah bunda semua, Al-Quran itu juga mulia. Bukan hanya mulia, tapi juga memuliakan. Ya. Sekali lagi, bukan hanya mulia, tapi juga memuliakan. Saya di sini ada mushaf, kelihatan ya di layar ya. Ini sudah dalam bentuk mushaf. Dan ini adalah lembaran-lembaran kertasnya. Andai kan ini cuman kertas doang nih ya, tanpa ada ayat-ayat Allah, tanpa ada firman-firman Allah, kira-kira boleh nggak saya ijek-ijek? Silahkan bisa jawab ya. Saya ulang pertanyaannya ya. Andaikan ini adalah sebuah kertas yang tidak bertuliskan firman-firman Allah, boleh nggak saya ijek? Halo? Boleh Ustadz. Boleh ya? Boleh. Boleh nggak saya ludahin? Boleh. Boleh nggak saya buang ke tempat sampah? Boleh. Boleh. Kenapa? Karena cuma kertas yang kita anggapnya ini tidak bernilai. Tapi ketika kertas ini, ya, jangankan ada banyak ratusan ayat, cuman bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim saja, itu haram hukumnya untuk diijek-ijek. Kenapa? Karena berarti kertas tersebut sudah menjadi bernilai. Kenapa bernilai? Karena di dalamnya ada Al-Quran, ada firman Allah. Ya. Dan akan tetapi Al-Quran tentu bukan hanya untuk dibaca saja, tapi juga melahirkan fungsi. Fungsinya apa? Sebagai bentuk petunjuk. Hudal linnas. Ya. Kata para ulama, hudan itu bukan hanya bermakna petunjuk saja. Satu, bisa jadi bermakna jalan kesuksesan. Maka kalau mau sukses, ya udah ikuti jalan Allah dalam Al-Quran. Bermakna kesuksesan, bermakna petunjuk, bermakna jalan kemenangan, bermakna jalan kebahagiaan, ya. Yang terakhir tadi bermakna jalan kesuksesan, ya. Jadi bukan hanya berbicara petunjuk saja, ya. Seorang pembisnis mau sukses, ikuti jalan Quran. Seorang ibu mau sukses, ikuti jalan Quran. Seorang suami mau sukses, ikuti jalan Al-Quran. Kita banyak potret kisah-kisah bagaimana seorang ayah ya berdialog dengan anaknya di dalam Al-Quran yang bisa kita ambil hikmahnya dan teladan. Kan begitu. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini karena waktu sudah menunjukkan jam 9 lebih ya, jadi saya agak percepat saja untuk pembahasan teknisnya begitu. Yang kedua, salah satu indikator keberhasilan Ramadan kita yang nanti bisa nampak setelah kita keluar dari madrasah Ramadan adalah memiliki tauhid yang sempurna. Ya. Tauhid yang sempurna itu kuncinya adalah kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, semua amal anak Adam untuknya kecuali puasa. Semua amal itu untuknya kecuali puasa.
Karena ini adalah amalan rahasia antara kita dengan Allah langsung. Ia untukku dan aku yang akan membalasnya. Bisa jadi ya di hadapan manusia kita bisa berbohong, kita sedang berpuasa. Ya. Mohon maaf, bisa jadi di hadapan manusia kita ngomong ya kita sedang berpuasa. Tapi misalkan siang harinya kita ngunci pintu kamar, kita tutup pintunya, kemudian kita makan siang. Dan di sana hanya kita dan Allah saja yang tahu. Nah, maka di sini puasa mengajarkan satu ketauhidan, yaitu senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gantungan kita itu nyantolnya ke Allah. Ya, begitu. Kemudian yang ketiga, salah satu kunci kesuksesan kita sebagai hamba yang dikatakan berhasil ketika keluar dari madrasah Ramadan adalah memiliki akhlak yang mulia. Kuncinya adalah menahan marah dan juga menjaga lisan. Dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan, puasa adalah perisai. Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, janganlah kalian berkata keji, yaitu kotor dan jorok. Ya. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang berkata jorok, yang berkata kotor itu bukan bagian daripada umatku. Ya. Kemudian Nabi melanjutkan, dan melakukan tindakan bodoh. Jika ada orang yang mencercanya ataupun mengajak dia berkelahi, maka ucapkanlah aku sedang berpuasa. Gitu. Jadi puasa itu bukan hanya mempuasakan kerongkongan dan juga perut saja, tapi semua hal harus kita puasakan. Lisan kita terutama, ya, hati kita terutama, pandangan kita juga sama. Kemudian di riwayat yang lain, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, lalu malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh rasa lapar dan haus yang dia tahan. Allah tuh nggak peduli intinya dengan puasa kita. Kalau kita banyak berdusta di bulan suci Ramadan. Pertanyaannya gini, kan ketika Ramadan itu kita menahan daripada makan dan juga minum, betul ya? Padahal hukum asal daripada makan dan juga minum itu adalah mubah, boleh, halal. Betul ya? Di bulan puasa kita sanggup meninggalkan yang halal, yang mubah, yang bahkan sangat-sangat dibolehkan, kita mampu untuk meninggalkannya. Lalu kenapa perkataan dusta, menggibah, menggunjing, membongkar aib orang lain gitu ya, yang itu adalah hukum asalnya haram, kita malah kerjakan? Aneh apa aneh banget? Yang halal kita mampu tinggalkan, tapi yang haram malah kita kerjakan. Makanya kenapa Allah katakan aku tidak butuh orang yang seperti itu, ya. Karena begini, kan padahal kita puasa, ya. Padahal kita sholat, padahal malamnya kita qiyamul lail. Tapi kenapa Allah nggak butuh semua itu? Perumpamaannya, analoginya kayak gini. Misalkan ayah bunda semua itu menghidangkan sebuah jus, ya, sebuah jus kepada saya, ya, segelas jus kepada saya. Katakanlah mungkin jus mangga, ya, yang itu adalah jus favorit saya. Kemudian ketika sudah dihidangkan di hadapan saya, ternyata si jus itu, ya, kemasukan, mohon maaf, kotoran cicak misalkan. Nggak banyak, cuma setitik doang kotoran cicaknya. Kira-kira normalnya saya mau minum apa enggak? Pasti enggak dong. Karena apa? Karena ada kotorannya. Gitu. Kira-kira saya simpen atau buang tuh minumannya? Pasti saya buang. Kenapa? Karena saya nggak butuh minuman itu. Udah tercampur dengan kotoran. Nah, begitupun ketika kita menghadap Allah dalam kondisi amalan yang tidak baik. Puasa dikerjakan, tapi banyak berdusta. Maka kata Allah, Allah nggak butuh rasa lapar dan rasa haus kita. Ya, ini penting. Ini sebagaimana juga Allah mengatakan di dalam surat Ali Imran yang tadi barusan saya baca. Ini sebagai penguat daripada dalil di dalam Al-Quran. Ya. Dan yang keempat, indikator daripada keberhasilan bulan suci Ramadan yang kita kerjakan adalah memiliki solidaritas yang tinggi, ya, yaitu kita memiliki rasa empati dan rasa berbagi terhadap sesama. Bukankah kita tahu Ramadan itu mengajarkan hikmah kepada kita semua, ya, hikmah agar kita bisa merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang mungkin
dia kondisinya dalam kekurangan, yang mungkin sehari dia tidak bisa menemukan makanan, atau mungkin seminimal-minimalnya dia sehari hanya sekali makan, gitu ya. Berbeda dengan kita makan pagi menunya A, makan siang menunya B, makan sore menunya C, dengan berbagai macam varian menu. Berbeda dengan saudara kita yang mungkin hidupnya serba kekurangan. Maka Ramadan itu memberikan hikmah, memberikan pelajaran untuk kita agar kita bisa merasakan saudara-saudara kita yang mungkin hidupnya serba kekurangan. Maka dalam hal ini juga puasa mengajarkan kita untuk kemudian mengupgrade diri daripada sisi perasaan kita yang harus kita sentuh kembali agar kemudian kita bisa peduli terhadap sesama. Maka nanti kumpulnya kita di bulan suci Ramadan itu adalah bukan dalam rangka nongkrong semata, tapi nongkrongnya kalau bisa nongkrong untuk berbagi terhadap yatim, nongkrong dalam rangka untuk berbagi terhadap fakir miskin, ya. Kenapa? Karena Allah mengatakan, mohon maaf, karena Nabi mengatakan barang siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Ini riwayat sahih daripada riwayat Imam At-Tirmidzi, nomor hadis 807, maaf. Ya. Itu yang keempat. Yang terakhir, insyaallah kita akan bahas yang poin yang terakhir. Puasa juga mengajarkan kepada kita untuk terus meningkatkan ukhuwah Islamiyah, ya, untuk terus meningkatkan kualitas ukhuwah Islamiyah kita. Dulu pada zamannya Nabi, ya, yang namanya sholat tarawih itu dikerjakan sendiri-sendiri, ya, tidak berjamaah. Nabi hanya mengerjakan sholat berjamaah tarawih itu ketika pada malam yang ke-23, malam ke-25, malam ke-27. Di 10 hari terakhir, itu pun hanya pada malam ganjilnya saja. Gitu. Sisanya itu munfarid, masing-masing. Nah, kapan dilaksanakan berjamaah? Yaitu ketika pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Kenapa Umar bin Khattab kok menitik tekankan untuk melaksanakan jamaah kepada kaum muslimin saat itu? Karena tujuannya ini, untuk menjaga ukhuwah Islamiyah ketika bulan suci Ramadan. Ya, itu tujuan daripada Umar bin Khattab. Apalagi punten-punten, mohon maaf hari ini ya, tensi kita masih panas nih selepas pemilihan capres kemarin, ya. Padahal kita sama-sama muslim, tapi masih gontok-gontongan. Padahal kita sama-sama muslim, ya, tapi saling caci maki di sosial media. Padahal kita sama-sama muslim yang panduannya sama Al-Qur'an, tapi masih saling cela hanya karena berbeda pilihan capres, ya. Yang satu menjatuhkan si A, yang si B, yang si A-nya menjatuhkan si B, gitu. Ini mudah-mudahan tidak berlanjut, ya. Ini mohon maaf ya, jadi agak melebar ke politik jadinya. Tapi ini sebagai tazkirah kepada kita semua, kawan-kawan semua, karena kita selaku muslim maka sikapi dengan sikap-sikap muslim. Salah satunya adalah sikap muslim itu saling menasihati satu sama lain. Jangan mau kita dibenturkan terus-menerus, sudahi, ya. Begitu. Baik, selanjutnya kita ingin berbicara hadiah yang sudah Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Tadi kita sudah sama-sama meniti jalan ketakwaan itu seperti apa. Selanjutnya setelah kita meniti dan sudah tahu bagaimana jalan ketakwaan, terus apa sih yang sudah Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa? Ya, ini satu sesi terakhir sebelum nanti sesi tanya jawab, ya. Maka Allah itu sudah menyiapkan, sudah mempacking hadiah untuk kita semua, ya, untuk yang nanti kita lulus ketika sudah selesai Ramadan, ya, ketika sudah selesai daripada madrasah Ramadan. Karena kita tahu sudah tadi disampaikan, ujung daripada Ramadan itu adalah untuk mendapatkan predikat takwa, ya. Maka Allah sudah mempersiapkan hadiah terbaik untuk orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Maka setidaknya Allah sudah mempersiapkan dua hal untuk orang yang bertakwa. Yang pertama, ketika dia punya permasalahan, ketika dia punya banyak persoalan, maka Allah akan memudahkan dia dalam semua urusannya. Ketika dia punya masalah,
maka Allah akan memberikan jalan keluar untuknya. Kalau hari ini kita mendapati misalkan ya hutang kita nggak kunjung lunas, rumah tangga kita misalkan nggak kunjung sakinah, anak-anak kita misalkan nggak kunjung soleh-solehah gitu ya, kemudian apalagi urusan kita belum kelar-kelar, belum selesai-selesai, maka lihat bagaimana ketakwaan kita kepada Allah. Jangan-jangan semua persoalan yang ada yang belum selesai, bisa jadi mungkin kita belum bertakwa. Kan gitu. Kemudian yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yaitu Allah akan memberikan rizki kepada dia daripada arah yang dia tidak sangka-sangka. Ada berbagai macam pintu rizki teman-teman semua, ya. Jadi langit itu sudah Allah siapkan, ya. Dan kata Allah di dalam firman yang lain, langit itu terdapat banyak celah-celah, terdapat banyak pintu-pintunya, terdapat banyak lubang-lubangnya. Dan dari celah-celah langit tersebut, itu Allah mengirimkan rizki kepada kita semua. Satu pintu langit itu adalah satu rizki. Ya, misalkan rizki lewat bekerja, rizki lewat anak, rizki lewat istri, rizki lewat amal soleh, dan salah satunya adalah rizki, pintu rizki karena kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata para ulama, ketika kita melakukan perkara maksiat, maka tertutuplah satu pintu rizki, satu pintu langit. Ya, melakukan maksiat lagi, tertutup lagi. Dan kata para ulama menambahkan, kita nggak pernah tahu bagaimana ataupun yang mana pintu yang Allah tutup. Jangan-jangan pintu yang Allah tutup adalah pintu ketakwaan kita. Makanya kenapa ibadah terasa hambar, sholat gak khusyuk, ya, untuk bersedekah masih agak berat, gitu ya. Gak pernah baca Quran, karena bisa jadi mungkin nikmat ketakwaannya sedang Allah cabut. Maka hati-hati kawan-kawan semua, ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ataupun pada majelis malam hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan kebermanfaatan, ya. Saya serahkan dulu kepada moderator yaitu Kang Bijak. Tafadhol masykurun.